Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan. Di sini kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dengan coaching. Selamat menyaksikan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya hari ini, Ibu Irma? Alhamdulillah sehat. Oke, luar biasa ya, alhamdulillah. Baik, Ibu Irma, sebelum kita memulai proses coaching di sini, saya berperan sebagai seorang pengamat atau observer yang akan melihat proses coaching Ibu dengan si coachee nanti ya. Namun sebelum Ibu memulai percakapan ini, ada beberapa observasi saya jadi agar Ibu juga tahu. Nah, nanti itu ada rubrik penilaian dan yang akan menjadi acuan saya. Saya harapkan dalam proses percakapan nanti ini Ibu sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi, dan tentunya Ibu juga sudah memiliki kompetensi inti dari coaching yang meliputi present, kehadiran, dan kemudian mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, tentunya dengan teknik rasa yang juga saya berharap nanti dalam proses percakapan Ibu ini, ketika melakukan sebuah coaching, Ibu jangan lupa menerapkan alur tirta, di mana tujuannya yaitu kemudian ada aksi, rencana, dan juga tanggung jawab. Itu rubrik penilaian yang saya jadikan acuan dalam pengamatan Ibu. Bagaimana, Ibu, bisa dipahami? Iya, Bu, bisa. Oke, baik Ibu. Kalau begitu, selanjutnya ini, sebelum dimulai dengan proses coaching ini, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Boleh ya? Tentu boleh, Bu. Oke, baik. Untuk pertanyaan pertama nih, kira-kira kompetensi coach yang mana nih yang Ibu ingin kembangkan dalam proses percakapan nanti? Kompetensi yang ingin saya kembangkan ada dua, Bu, yaitu mendengarkan aktif, juga mengajukan pertanyaan berbobot menggunakan teknik rasa. Oke, luar biasa ya, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, dari dua kompetensi ini Ibu, kira-kira bagaimana kompetensi yang mana yang secara spesifik yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Kompetensi spesifik yang akan saya kembangkan yaitu adalah mendengarkan aktif, supaya saya bisa menggali potensi, kemudian coach saya dapat solusi yang tepat atas permasalahan yang beliau temui. Baik, memang mendengarkan adalah salah satu kunci agar bisa menggali banyak dari seseorang coach dari nantinya ya. Untuk pertanyaan terakhir ini, perihal indikator ketercapaian, kira-kira tolak ukur untuk bagaimana nih terkait indikator pencapaian yang Ibu tuju dalam proses pencapaian nantinya? Indikator keberhasilan yang ingin saya tuju yaitu yang pertama adalah bahwa nanti saya akan menerapkan alur tirta secara runtun, kemudian saya bisa menggali ide-ide dari coachee sendiri agar beliau dapat menemukan solusi atas permasalahan yang beliau temui. Oke, baik. Semoga dari indikator yang sudah tadi disampaikan terkait prosesnya meliputi alur tirta, kemudian ide-ide solusi dari coachee bisa tergali dengan sangat maksimal. Ya, semoga bisa tercapai dalam proses percakapan nantinya ya. Hanya itu Ibu yang ingin saya tanyakan, dan selebihnya setelah ini Ibu silahkan bisa memulai percakapannya dengan coachee, dan saya berharap semua proses percakapan nanti bisa berjalan lancar dan sesuai indikator dan keberhasilan atas ketercapaian yang sudah ditentukan tadi. Oke, terima kasih Ibu. Oke, sama-sama. Baik, silahkan dimulai proses coachingnya ya Bu. Ya, siap Ibu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Irwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Irwan? Alhamdulillah baik, hanya saja ada beberapa hal yang menjadi kendala dalam hati saya, Bu. Oh ya, kira-kira apa kendalanya? Sepertinya ingin mengutarakan unek-uneknya ya Pak? Iya, Bu. Ini saya sebagai guru itu merasa kurang bisa berkomunikasi dengan baik dengan anak-anak. Jadi akhirnya anak-anak itu kalau misalnya ada masalah nggak bisa curhat ke saya seperti itu, Bu. Kira-kira apa tujuan dari percakapan kita? Atau apa yang ingin Bapak harapkan dari percakapan kita hari ini? Jadi harapan saya, Bu, saya bisa mengembangkan kompetensi saya dan saya bisa mengatasi masalah ini. Menurut pengamatan Bapak, apa penyebab dari permasalahannya? Jadi penyebabnya kalau komunikasi mungkin yang dari saya sendiri dulu. Kalau yang dari saya mungkin kurang mengikuti organisasi. Kalau yang dari anak-anak itu image dari guru itu kan banyak yang negatif, Bu. Dan kebanyakan mereka ketika ada yang datang ke saya, ada yang menyampaikan, oh itu anak nakal, oh itu anak yang bermasalah. Itu yang membuat kesulitan berkomunikasi sehingga menimbulkan image yang negatif terhadap guru seperti itu, Bu. Berarti stereotip ya permasalahannya. Begitu baik dari permasalahan tersebut. Kondisi real apa yang ingin dicapai dari Bapak Pak Irwan dari terkait murid yang sulit berkomunikasi dengan guru? Jadi harapan saya, Bu, mereka tanpa saya undang bisa dengan senang hati ketika punya masalah datang sendiri, mereka bisa cerita dengan terbuka dan sudah nggak ada lagi negatif terkait guru seperti itu. Oke Pak, dari kondisi sekarang, dari skala 1 sampai 10, kira-kira kondisi yang sekarang itu di sekolah Bapak kondisi dari skala berapa? Untuk kondisinya sekarang, Bu, mungkin masih 5 ya, Bu. Kira-kira berdasarkan pengamatan Bapak, apa langkah-langkah atau solusi untuk dapat mengatasi permasalahan tersebut agar anak-anak itu bisa tidak takut lagi untuk ke guru dan tidak takut lagi terhadap stereotip bahwa anak yang konsultasi ke guru itu dicap sebagai anak yang bermasalah atau anak nakal? Iya, Bu. Jadi yang sudah pernah saya lakukan itu saya lebih sering ngajak ngobrol santai. Jadi saya kan kebetulan dalam pelajaran adalah layanan klasikal. Jadi saya tidak monoton memberikan materi tentang materi saya, tapi saya lebih kayak ngobrol santai, curhat seperti itu, Bu. Tapi itu kan masih kurang maksimal. Hanya beberapa yang bisa dengan senang hati datang, sedangkan anak-anak yang bermasalah ini masih agak sulit untuk aktif. Berarti belum bisa menjadi semuanya ya Pak? Ya benar, Bu. Itu metode yang pernah Bapak lakukan, kira-kira metodenya berhasil atau tidak? Kalau berbicara masalah metode, Bu, kalau dibilang berhasil, berhasil, tapi belum mencakup semuanya begitu. Kira-kira ada metode lain selain metode klasikal yang menurut Bapak pernah lakukan? Jadi metode lain selain klasikal, kalau di layanan saya itu ada beberapa yang memang jarang saya lakukan, Bu. Mulai dari bimbingan kelompok, ini kan butuh beberapa siswa yang memiliki masalah yang sama. Nah, sedangkan saya mungkin ketemu anak-anak itu sebentar, hanya beberapa jam pelajaran ya, dan yang lebih mengenali anak-anak. Jadi saya juga agak kesulitan untuk mengenali satu persatu permasalahan yang dialami anak setiap kelasnya, Bu. Oke, metode klasikal, metode kelompok, kira-kira ada tidak metode lain selain yang lebih spesifik selain tadi metode klasikal dan metode kelompok yang bisa menjaring anak bermasalah tersebut? Ya, oke, Bu. Sepertinya kalau untuk menjaring tadi ya, karena waktu saya kan terbatas, Bu. Jadi saya bisa minta bantuannya wali kelasnya untuk membantu saya mengenali anak-anak yang bermasalah tadi. Mungkin seperti itu. Kira-kira dari skala 1 sampai 10 untuk mencapai kondisi ideal melalui metode yang pernah Bapak lakukan, kira-kira berapa? Skala berapa, Pak? Kalau yang dengan kerja sama dengan wali kelas sama guru BK itu cukup bagus sih.
bisa dinilai 8 Bu, cuma masih belum 100%. Karena namanya manusia kan ada yang bisa diajak bersama, ada juga yang kurang seperti itu. Tergantung wali kelasnya ya Pak? Betul Bu. Baik, kira-kira apa rencana Bapak setelah percakapan kita hari ini? Apa yang akan dilakukan untuk menangani permasalahan yang Bapak temui? Jadi mungkin saya bisa ini kan tadi kendalanya tidak semua wali kelas bisa memahami dan tidak semua guru BK juga memberikan perhatian, dan mungkin saya bisa curhat atau menceritakan permasalahan saya kepada kepala sekolah untuk membantu saya agar wali kelas dan guru BK ini bisa bekerja sama dengan saya agar masa-masa yang dihadapi anak-anak bisa terselesaikan seperti itu. Oh ya, siap Pak. Kira-kira butuh waktu berapa lama untuk menyelesaikan anak-anak yang mungkin dalam tanda kutip ini troublemaker tadi Pak? Kalau untuk mencari anak yang bermasalah bisa mungkin 1-2 minggu Bu, tapi kalau untuk sesi bimbingannya ini saya rasa tergantung anaknya, tergantung permasalahannya juga. Kalau misalnya anaknya mudah diajak konseling bisa 1-2 kali pertemuan sudah bisa selesai, tapi kalau misalnya anaknya tidak susah atau tertutup, ya mungkin bisa sampai beberapa kali pertemuan begitu. Oke Pak, begitu ya. Jadi kira-kira Pak, komitmen apa yang seperti apa yang Bapak akan lakukan agar rencana ini berjalan dengan baik? Jadi komitmennya berarti saya harus meningkatkan komunikasi saya, terus agar saya mampu berkomunikasi dengan kepala sekolah, dengan wali kelas juga, dan dengan guru BK, serta komunikasi saya juga dengan anak-anak pastinya begitu. Oke, kira-kira ada tidak dukungan yang Bapak butuhkan selain tadi dari wali kelas, guru BK, kemudian kepala sekolah? Sempat ada butuh dukungan dari mana saja Pak? Baik Bu, kalau berbicara dukungan itu pastinya semua warga sekolah pasti ada dukungan. Namun harapan saya semuanya itu kan mendukung untuk membantu siswa begitu Bu. Jadi tidak cuma kepala sekolah, semua saja siapa yang mau tahu ada anak yang bermasalah mungkin bisa berkoordinasi dengan saya guru BK atau mungkin kesiswaan itu juga seperti itu Bu. Oke, berarti semua warga sekolah dilibatkan begitu ya Pak? Alhamdulillah. Baik Pak Iwan. Tadi sudah banyak solusi yang sekiranya bisa Bapak lakukan. Semoga rencana Bapak berjalan dengan lancar. Bagaimana perasaan Bapak setelah berbincang-bincang kita hari ini Pak? Alhamdulillah saya lega Bu, karena yang awalnya tadi saya tidak tahu harus bagaimana dan saya bingung terus terang harus ngomong seperti apa begitu. Akhirnya saya jadi tahu dan bisa merencanakan kegiatan apa dan harus ngomong ke siapa seperti itu Bu. Oke, baik Pak. Saya juga merasa senang bisa menjadi teman bicara Bapak. Dan Bapak juga setelah ini banyak rencana yang akan dilakukan. Semoga rencana-rencana tersebut dapat berjalan dengan lancar dan juga memperoleh hasil yang diinginkan. Terima kasih Pak atas percakapannya hari ini. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih atas waktunya Bu. Oke Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Ibu Irma. Tadi saya sudah mengamati proses dari percakapan Ibu Irma dengan coachnya. Terkait proses coaching ini yang sudah ada beberapa catatan, namun sebelumnya saya menyampaikan nih Ibu, saya ingin menanyakan beberapa hal, boleh? Boleh Bu. Nah, Ibu, untuk pertanyaan yang pertama ini, apa yang sudah Ibu lakukan dari saat melakukan coaching dan juga sudah menjadi indikator pencapaian dari proses coaching tadi? Yang saya lakukan di coaching tadi saya sudah menerapkan prinsip coaching yang berbagi kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi coaching. Kemudian untuk kompetensi inti yang sudah saya terapkan tadi adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya, jadi Ibu, saya sudah sampaikan tadi sudah sesuai dengan hasil catatannya saya.
Jadi di catatan saya ini, Ibu memang sedang memberikan sebuah prinsip sebagai kemitraan itu. Terbukti Ibu tadi ketika ngobrol berasa setara dengan tidak ada perbedaan antara coach dengan coachee. Kemudian Ibu juga sudah melakukan namanya prinsip proses kreatif, di mana Ibu sudah berusaha menggali kreativitas dari seorang coach untuk mengeluarkan sebagai solusi-solusi yang terkait masalah yang dihadapi si coaching. Kemudian juga Ibu mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot agar memaksimalkan potensi dari seorang coachee. Juga memberikan kompetensi inti sesuai dengan supervisi tadi Ibu. Ibu mengharapkan ada dua, yaitu yang pertama mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dari catatan yang sudah saya catat itu Ibu juga sudah terlaksana ya. Dan yang penting dari proses tadi ini adalah saya mencatat bahwa Ibu juga sudah menerapkan percakapan dengan alur Tirta, di mana ibu tadi memulai dengan tujuan, kemudian ada identifikasi masalah, kemudian rencana dan tanggung jawab. Nah, alhamdulillah secara gambaran umum dari catatan saya Ibu tadi sudah melaksanakan proses coachingnya dengan baik dan luar biasa. Seperti itu Ibu. Terima kasih Ibu. Oke, nah ini ada pertanyaan terakhir ini. Jadi berdasarkan hasil coaching tadi ini Ibu, kira-kira ini kompetensi apa lagi dengan yang Ibu inginkan dan Ibu kembangkan berdasarkan proses coaching tadi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh, yang mana mungkin tadi coachee tadi merasa ada sedikit unek-unek. Kemudian seharusnya saya menggunakan mungkin salah satu teknik stop agar beliau lebih rileks untuk mengungkapkan permasalahan-masalahannya. Seperti itu. Oke, baik. Yaitu kehadiran penuh atau present menjadi harapan Ibu agar lebih bisa dikembangkan, dan saya berdoa semoga teknik ini juga bisa segera Ibu maksimalkan dalam diri Ibu. Tidak juga hanya potensi itu, tetapi juga potensi yang lain seperti potensi lain yang agar semakin tajam ketika memberikan ibu memberikan sebuah pelayanan coaching terhadap mitra atau coachingnya. Ya, saya juga berharap semoga proses ini bisa menjadi bekal untuk Ibu agar nantinya ke depan ketika memberikan proses ini bisa sesuai dengan yang diharapkan, dan dalam paradigma coaching ini terutama dalam penyampaian dan pelayanan coach yang Ibu tetap pegang teguh dan pada alur Tirta ya. Jadi alur Tirta tetap dilaksanakan terus. Terima kasih Ibu, dari sebuah prosesnya ini sangat luar biasa ya. Semoga menambah dan lebih bagus lagi untuk kedepannya. Terima kasih banyak Ibu. Baiklah, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.